Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Kami Selamat siang. mahasiswa, kami mahasiswa dari EIN Negeri Manado. Izin meminta waktu Bapak untuk mewawancarai, bisa? Bisa. Perkenalkan, nama saya Jessica kami Kirana Pemerintah. Saya Zulfitra di lapangan. Saya Siti Nur Hamidah Nuril. Saya akan bertanya, bagaimana pandangan Bapak terhadap pernyataan berikut? Sering terjadi pertentangan antara agama dan sains. Apakah Bapak pernah menemui sebuah persoalan yang menunjukkan adanya pertentangan antara agama dan sains? Kalau ya, mohon dijelaskan. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya ini pandangan tentang perbedaan itu sebenarnya ada banyak. Ya, tapi saya kalau untuk semua itu saya tidak mampu menjawab. Tapi ada satu hal yang buat saya sampai sekarang itu saya rasa sangat-sangat bertentangan. Ya, karena memang kalau kita pikir ya, kalau dunia ini kan sains, bicara tentang penciptaan dunia itu kan Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, dan kita manusia kan itu salah satu ciptaannya. Secara otomatis kita tidak akan mampu mencapai tingkatnya Tuhan. Jadi ada banyak hal yang manusia tidak bisa akan tahu bagaimana Tuhan itu menciptakan dengan caranya sendiri, dengan kuasanya. Jadi salah satu teori yang sampai sekarang saya juga tidak setuju tentang teori Darwin yang mengatakan itu manusia itu berasal dari kera. Tetapi saya sangat tidak setuju. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan manusia itu seperti manusia. Seperti yang jujur saya adalah beda ya beragama dengan saya adalah Kristen. Yang saya baca di Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Tapi kalau hari yang ke-6 itu kita tidak tahu waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Karena umur bumi ini sudah miliaran tahun, tidak tahu kapan itu hari ke-6, kapan manusia pertama ada di dunia. Dan setahu saya itu kera itu dari kera tidak akan pernah berubah dari kera menjadi manusia. Kan ada teori-teori katakan perubahan wujud wajah itu dari kera, tapi sebenarnya manusia itu diciptakan manusia seperti itu. Jadi teori itu yang membuat saya tidak setuju dengan pernyataan dari para ilmuwan sains. Dan juga ada yang mengatakan bahwa bumi itu bulat, ada juga bumi itu ya datar. Iya. Banyak teori-teori. Ya pasti kalau kita tahu ya seperti bumi itu bulat ya saya setuju. Karena kalau misalnya kapan belum saya tahu, tapi setahu saya ya salah satu contoh saya berikan kepada adik-adik seperti itu. Baik. Selanjutnya bagaimana pandangan Bapak terhadap sering terjadi pertentangan antara agama dan sains? Tentang pertentangan agama dan sains ini menurut Bapak itu bagaimana? Apakah kan banyak yang setuju tentang sains bisa jalan tanpa agama, begitupun sebaliknya agama bisa jalan tanpa sains. Kalau menurut saya sih mereka berdua itu tidak bisa dipisahkan ya. Kalau menurut saya, karena sains itu sebenarnya juga ada di agama. Iya, kalau untuk dari saya, kalau di agama saya itu apa yang tertulis dari contohnya sains ini penciptaan dari awal mula bumi, ada yang seperti tadi teman kalian itu 6 hari. Ya memang 6 hari kalau di yang saya pelajari dari agama saya. Jadi dari hari pertama itu penciptaan bulan, bintang, cakrawala, terang, ya, dan lain sebagainya sampai hari ke-6 itu terus ada hari berikutnya tumbuhan dan sebagainya. Itu sebenarnya ada yang sesuai dengan agama, yaitu dari apa yang sudah Tuhan ciptakan seperti itu. Jadi menurut saya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena apa yang tertulis, apa yang diciptakan di dunia ini sebenarnya itu ada itu yang dipelajari, contohnya di Alkitab, ya. Karena kan kita berbicara tentang agama berarti berbicara tentang Tuhan. Otomatis kita ini adalah hasil ciptaannya. Jadi otomatis ada yang, menurut saya ada yang bertentangan, tapi ada yang saling melengkapi seperti itu. Jadi tidak semua
tidak semua ilmu pengetahuan itu bertentangan, tapi kebanyakan itu sesuai. Ya contohnya saja, eh, contohnya misalnya hujan. Ya, bagaimana terjadinya hujan? Itu kan dari uap air yang terus kena panas, terus ke atas jadilah hujan, jadilah butir-butiran air, terus jatuh ke tanah. Ya seperti itu. Dan memang penciptaannya juga itu, misalnya tumbuhan lain sebagainya itu, walaupun ada teori-teori yang mengatakan bahwa penciptaan dunia ini itu karena teori Big Bang, kalau nggak salah, kalau tidak salah itu Big Bang, itu adalah letusan. Jadi dulu dunia itu satu, tapi meledak, meletus, dan jadilah planet ini, jadilah matahari sebagai pusat. Tapi sesungguhnya itu sebenarnya, kalau menurut saya itu dunia ini ada yang atur. Tidak mungkin ya ada matahari, ada bulan, ada planet ini. Terus kalau bertanyakan, kalau misalnya begitu, ya bumi ini cuma satu, manusia cuma ada di bumi. Tidak ada manusia di planet lain. Ya karena memang ada yang ciptakan. Seperti itu. Kenapa ada yang mati, ada yang meninggal, ada yang hidup. Kenapa ada yang tua, kenapa ada yang sakit ini, ada beda sakit, kenapa ada meninggal kecelakaan dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada yang atur. Ya, jadi dunia ini sebenarnya diatur oleh Tuhan, dan itu ada yang, nah, seperti saya sampaikan tadi, ada yang sesuai dengan ciptaan Tuhan, tapi ada yang manusia, namanya manusia kan tidak mampu mencapai Tuhan. Ya, maksudnya otaknya kan manusia itu kecil. Jadi otomatis manusia hanya membuat teori. Walaupun mereka melakukan penelitian sekian lama, tapi tidak akan sampai. Contohnya, sampai sekarang ada yang meneliti tentang lubang hitam. Lubang hitam ini ada yang planet itu dimakan lubang hitam dan sebagainya. Tapi itu manusia hanya mengira-ngira, tidak bisa mampu, hanya menggunakan teleskop sampai di luar angkasa seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Pertanyaan selanjutnya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi dan langit diciptakan dalam 6 hari. Di sisi lain, para ilmuwan menjelaskan bahwa semesta tercipta melalui proses evolusi yang memakan waktu sangat panjang untuk sampai pada keadaan yang kita saksikan. Sebagai seorang guru, Bapak menjelaskan perbedaan pandangan antara agama dan sains dalam menjelaskan proses penciptaan alam semesta ini. Ya, kalau menurut saya mesti menjelaskan itu kalau boleh terpisah-pisah. Sesuai dengan sains, sesuai dengan agama. Jadi kalau sains seperti yang disebutkan tadi, itu adalah suatu proses yang sangat panjang, memang benar. Proses, karena dunia ini sudah miliaran tahun, tapi prosesnya itu teorinya banyak. Itu seperti saya sampaikan tadi, ada yang Big Bang, ada teori mungkin ada butiran-butiran partikel, ada teori saya baca itu dunia ini terdiri dari partikel kecil yang membentuk suatu ini. Jadi ada juga gumpalan-gumpalan awan yang kemudian menyatu menjadi bumi, planet-planet mengeras seperti itu. Jadi banyak teori-teori, ya memang proses, tapi proses itu ada yang menciptakan. Iya, jadi saya akan jelaskan, kalaupun menjelaskan kepada siapapun, terutama kepada siswa, ya seperti itu. Jadi kalau di agama itu yang menciptakan bumi dan seluruh alam semesta itu Tuhan melalui proses, memang itu 6 hari. Tapi kalau di agama kami bukan 6 hari. 6 hari itu seperti saya jelaskan, 6 hari itu bukannya waktunya kita manusia. Kalau tuh waktunya Tuhan 6 hari, 1 hari itu bisa saja 1000 tahun, atau 1 hari bisa saja 1 miliar tahun, ya who knows, siapa yang tahu. Jadi kita saja itu hanya mengira-ngira, walaupun mereka itu kan teori. Mereka bisa membuktikan itu sangat susah menurut saya, apalagi tentang penciptaan. Ya. Dan kalau dari hari pertama ini, dan kalau untuk di kitab di agama kami itu penciptaan memang itu hari ke-6 manusia. Manusia itu terakhir dari ke-6, dan hari ke-7 itu hari istirahat. Kenapa diadakan ibadah hari Minggu? Karena itu menghargai ciptaan Tuhan, karena Tuhan itu sudah beristirahat selama 6 hari. Tuhan sudah menciptakan bumi dan segala isinya, ada tumbuhan, ikan dan sebagainya. Itu 6 hari. Nah, tapi kita kan tidak tahu 6 hari itu dari Tuhan seperti apa. Bisa saja 6 hari sudah 100 tahun. Dan umur-umurnya benar sudah 1 miliaran tahun. Jadi tidak lama lagi bumi ini pun akan rusak. Dan memang akan kiamat itu akan terjadi karena sudah tua. Ya, kurang menunggu waktu ini kapan? Ya, apakah kita masih hidup atau tidak, ya kepada Tuhan. Jadi saya akan menjelaskan itu sesuai dengan pandangan tentang agama dan juga tentang sains, ya seperti manusia. Ya. Sudah? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Pada kesempatan kali ini saya berserta teman-teman akan melakukan tugas dari mata kuliah agama dan sains, yaitu mewawancarai Ibu terkait tentang pandangan Ibu mengenai agama dan sains. Pertanyaan pertama. Baik Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap pernyataan sering terjadi pertentangan antara agama dan sains? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut hemat saya, menurut pendapat saya, pertentangan yang terjadi antara agama dan sains adalah hal yang wajar. Karena ditilik dari dua sisi yang berbeda. Jadi sebenarnya untuk sains dasarnya sebenarnya diambil dari agama juga. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya kita belajar ilmu pengetahuan, pada dasarnya ilmu pengetahuan ini didasarkan juga dari agama yang kita pelajari. Jadi sebenarnya untuk terjadinya pertentangan adalah hal yang wajar karena dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Baik, lagi? Pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah menemui sebuah persoalan yang menunjukkan adanya pertentangan antara agama dan sains? Kalau ya, mohon dijelaskan. Baik, untuk contoh real yang familiar, yang sering kita lihat saat ini itu adalah penciptaan manusia. Nah, untuk dari sudut pandang agama kan penciptaan manusia dari tanah. Kemudian untuk dari sainsnya itu kan ada evolusi, teori evolusi manusia dari kera. Jadi memang disitulah terjadi pertentangan, ya cuman itu dikembalikan lagi kepada dua titik sudut pandang yang berbeda. Hanya itu. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, dalam Al-Quran disebutkan bahwa bumi dan langit diciptakan dalam 6 masa. Di sisi lain, para ilmuwan menjelaskan bahwa alam semesta ini tercipta melalui proses evolusi yang memakan waktu sangat panjang untuk sampai pada keadaan yang kita saksikan hari ini. Sebagai seorang guru, bagaimana Ibu menjelaskan perbedaan pandangan antara agama dan sains dalam menjelaskan proses penciptaan dalam alam semesta ini? Proses penciptaan bumi ya, alam semesta. Memang kalau dari sudut pandang ilmuwan ada tabrakan yang terjadi dengan sudut pandang dari agama. Kalau dari sudut pandang ilmuwan mungkin terciptanya alam semesta ini terdiri dari benda padat, kemudian benda cair. Toh seperti itu. Kemudian mungkin dari sudut pandang agama bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah dari bahannya atau dari zat yang ada di situ, itu yang tidak bisa dijabarkan oleh sains. Boleh? Oke. Baik, terima kasih atas semua paparan yang telah Ibu berikan. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.